Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a ifadata wal istifadata wal islam ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al-khairi imtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi khatimah ma'al lutfi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Salim bin Sumair al-Hadrami summa ila sahibu syarhuha Imam Nawawi al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai pada pembahasan rukun iman. Yang kemarin sudah kita bahas rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ingin lebih jelasnya, maka hadir pada kajian malam Ahad yang menjelaskan tentang hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala secara mendetail, secara terperinci. Adapun di kitab ini hanya batasan-batasan yang untuk kita imani saja secara ringkas. Kemudian yang kedua, wathaniha antu mina bimalaikatillah bimalaikatihi. Dan rukun iman yang kedua adalah engkau harus beriman kepada para malaikatnya Allah. Apa yang kita imani dari adanya para malaikat? Yaitu bi'antakida, dengan mengiktikotkan, dengan membuat pedoman, membuat pegangan, patokan bahwa anahum, sesungguhnya mereka para malaikat, ajsamun nuraniyatun latifatun, mereka adalah jirim, mereka adalah jisim yang latif, yang bangsa cahaya. Laisu dukuran wala inasan wala juna wala khunathan. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan banci. Jadi mereka ini bangsa yang halus. Makanya manusia nggak bisa lihat, jin nggak bisa lihat. Kenapa? Karena Allah ciptakan dari sesuatu yang halus atau diciptakan dari cahaya. Bagaimana cahaya kok bisa jadi makhluk? Bagaimana cahaya bisa jadi bermacam-macam jisim? Sama dengan apa? Sama dengan TV. TV itu muncul macam-macam, dari mana asalnya? Cahaya, makanya bingung lihat begitu.
Jadi Allah boleh saja menciptakan bangsa malaikat yang tercipta dari cahaya yang lembut. Artinya lembut itu nggak bisa kita raba, nggak bisa kita pegang, itu namanya lembut. Dan mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan, juga bukan banci. Arti banci ini maksudnya yang berjenis kelamin ganda, namanya banci. Banci yang asli itu kelaminnya dua, memang dua. Sekarang kan casingnya doang yang ganti, bukan barangnya dua, bukan, barangnya diganti gitu. Kalau sekarang kan khunas itu zaman sekarang orang-orang yang nggak bersyukur atas ciptaan Allah. Dia nggak syukur jadi laki-laki, pengen jadi perempuan, nggak senang jadi perempuan, pengen jadi laki-laki. Itu namanya khunas zaman sekarang. Kalau khunas yang asli itu memang kelaminnya memang ganda, hingga mereka tidak bisa mendapatkan keputusan hukum yang jelas, ini mau laki-laki atau perempuan. Tinggal nanti diukur mana yang paling kuat atau dominan. Jadi mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan. Emang ada makhluk yang bukan laki-laki, bukan perempuan? Kan Allah katakan Allah menciptakan makhluk pasangan. Ya yang pasangan, ya nggak pasangan ya boleh aja, mau pasangan semua. Malaikat ya nggak harus pasangan. Malaikat diciptakan sebagai hamba yang patuh kepada Allah, yang mereka tidak berpasangan. Diciptakannya malaikat kayak diciptakan Nabi Adam, langsung jadi hidup begitu. Udah nggak kayak manusia yang pakai proses lahir dulu, hamil dulu, sudah nggak ada begitu. La abalahum wala ummalahum, nggak pakai bapak, nggak pakai mak. Makanya lah gimana lahirnya? Oh nggak usah dipikirin gimana lahirnya. Pokoknya Allah kun, selesai. Ada yang meriwayatkan kalau kamu wudhu, nanti tetesan air wudhu kamu itu ketika nggak diusap akan berubah jadi malaikat. Kecil apa gede itu? Kalau gede jenggot kamu ini beradang bergelantungan di jenggot, leher, cekek loh. Makanya disunahkan orang melihara jenggot, tapi jangan yang begitu. Jadi malaikat itu diciptakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Shadiquna fima akhbaru bihi anillahi ta'ala. Mereka sangat jujur atas apa yang mereka kabarkan dari Allah. Jadi nggak ada yang meleset. Kayak contohnya apa? Mereka kalau ngasih kabar tepat, nggak pernah meleset. Kayak apa? Speaker, mic sama speakernya pernah meleset? Paling echo doang, a itu. Iya makanya berarti meleset kan. Jadi kalau orang yang bawa mic ngomong a di sananya, itu malaikat begitu. Mereka lurus, nggak pernah memberitakan yang berbeda dari sumbernya. Apa yang Allah beritakan, mereka sampaikan sesuai dengan berita yang Allah sampaikan. Begitupun para nabi juga sama dengan para malaikat di dalam hal sidiknya mereka.
La ya'kuluna wa la yashrabuna wa la yatanakahuna wa la yatawaladuna wa la yanamuna. Beda lagi pendapatnya orang Syiah yang ngomong ada malaikat salah nganter wahyu. Ini marit lagi tuh. Wahyu salah diantar. Lah malaikat itu apa? Mungkin dikira malaikat pakai echo itu sur begitu tuh orang Syiah tuh. Sono ngomong apa, nyampeinnya apa. Jadi jangan ikut pendapatnya orang-orang Syiah yang mengatakan wahyu itu Nabi itu harusnya ke Sayyidina Ali bukan ke Nabi Muhammad. Malaikat salah. Nah kalau malaikat salah ngirim berarti Allah salah milih malaikat, salah ngutus juga. Ini pikirannya apa itu? Ngomongnya sama sono, jangan sama anak majelis ini, jangan ketawain doang lo gitu. Malaikat nggak makan, nggak minum, nggak kawin, tidak melahirkan, tidak tidur dan tidak mati kecuali nanti hari kiamat. Jadi nggak ada malaikat tidur, malaikat makan, minum. Makanya nggak ada pergantian shift. Yang jaga ya jaga aja, nggak pakai shift, nggak ada. Pakai shift kan ngapain? Kencing dulu gua gitu, nggak ada. Jadi malaikat yang kerjanya sujud ya sujud sampai kiamat, yang sholat sampai kiamat, yang bagian nyatet amal ya nyatet sampai kiamat. Juga nggak ada perubahan, mereka ibadahnya konsisten terus, kontinu terus, nggak ada berkurangnya. Makanya imannya para malaikat itu nggak naik, nggak turun, statis terus sama stabil imannya. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak melahirkan. Berarti lam yalid walam sama dong sama Allah. Lu gimana lo? Tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Jadi kalau tanya Allah itu yang tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan, kayak malaikat dong itu. Malaikat juga enggak dilahirkan dan enggak melahirkan. Makanya kenal Allah jangan separuh-separuh, yang jelas kenalnya gitu loh. Ya sama-sama lam yalid walam, tapi kan bukan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tapi kan dia enggak as-somad begitu. Kalau Tuhan harus as-somad, Tuhan harus yang esa, harus yang walam yakun lahu kufuwan ahad. Malaikat banyak lainnya. Dan tidak tidur, mereka juga tidak ada yang mati. Makanya nggak ada kuburannya para malaikat, nggak ada. Terus mereka ibadah kepada Allah dengan taat. Nggak ada satupun malaikat yang maksiat kepada Allah. Jangan sampai kamu imani seperti beritanya Bani Israel yang mengatakan ada malaikat yang mendapat fitnah hingga dia dihukum oleh Allah. Nggak ada. Malaikat semuanya taat kepada Allah dan tidak ada yang ingkar. Itu ada riwayat malaikat Harut wa Marut. Maka jangan mendengarkan cerita-cerita Israiliyat. Ini pedoman masalah ini akidah. Jadi iman kamu harus dibangun dari akidah yang begini, jangan sampai melenceng dari akidah ini. Wala tuktabu a'maluhum li'annahum kutab. Dan mereka ibadahnya malaikat yang sujud tiap waktu, rukuk tiap waktu, taat kepada Allah, diperintah ini taat, diperintah taat, tidak dicatat amal ibadahnya. Kalau kamu kan kadang malaikat nyatet, kamu juga nyatet. Hitung-hitung. Cocokin ini udah sekian, ini udah amal nyumbang si anu sekian, ini udah bangun masjid.
nggak usah kamu tulis, sudah malaikat yang nulis pakai didobelin segala. Kalau malaikat tidak dicatat amalnya, kenapa? Karena mereka pencatat amal. Masa pencatat amal dicatat lagi? Ya nggak kelar-kelar dong nanti. Wong dia bagian nyatet, bagaimana kok bagian nyatet amal dicatat lagi amalnya? Wala yuhasabuna li'annahum husabu. Dan malaikat itu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama manusia, jin, tapi mereka nggak dihisab seperti kita. Kenapa? Nggak ada catatannya, gimana menghisapnya? Terus mereka yang ngurusin hisab. Lah kalau mereka panitia hisab dihisab lah, panitianya siapa? Kan repot, panitianya malaikat. Jeruk mangkai jeruk dong begitu. Jadi mereka panitia ngurusin hisab hingga mereka nggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuwazanu a'maluhum li'annahum la sayyi'ati lahum. Dan tidak ditimbang amal kebaikan mereka karena mereka tidak pernah ngelakuin kesalahan. Nggak ada dosa untuk malaikat hingga nggak perlu ditimbang lah. Kalau kita kan timbangannya ada dua, ada amal baik, ada amal. Malaikat hanya punya satu amal baik dan nggak perlu ditimbang kebaikannya karena nggak akan dibandingkan dengan keburukan. Kalau kita kan akan dibandingkan banyak mana amalnya yang baik dan yang buruk. Terus wa yusyaruna ma'al jin wal insi yashfa'una fi usati bani Adam. Para malaikat akan dihimpunkan bersama dengan jin dan manusia dan mereka dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang berdosa dari golongan manusia. Makanya sering-sering kirim Fatihah, sering-sering doain malaikat barangkali kebagian syafaat dari malaikat. Wa yarahumul mu'minuna fil jannati wa yadkhulunal jannata wa yatanawalunal ni'mata fiha bima sya'allah. Dan malaikat itu akan dimasukkan surga dan semua orang ahli surga akan melihat malaikat. Mereka masuk surga dan mereka memperoleh nikmat di sana dengan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Gimana caranya? Coba kecilin dong nomor 3 itu. Gimana caranya malaikat 3 mendapatkan kenikmatan? Kalau kita kan makan, minum, kawin, disiapin di surga, artinya lahan kenikmatan dari situ. Nah kalau malaikat dari mana? Dari tasbih. Asal subhanallah kayak makan apel, alhamdulillah kayak makan enak, itu nggak repot, malah nggak. Tapi hasilnya sama gitu loh. Jadi Allah membagikan kenikmatan kepada malaikat dengan cara yang berbeda. Hasilnya sama-sama dapat kenikmatan. Menunjukkan apa? Apel nggak bisa bikin nikmat, harim nggak bisa bikin nikmat, semua minuman surga nggak bisa bikin nikmat. Buktinya apa? Malaikat dapat hal yang sama, nggak pakai minum, nggak pakai makan, nggak pakai kawin. Artinya Allah bisa membagikan kenikmatan itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka keliru kalau kita bergantung kepada surga untuk dapat nikmat. Surga nggak bisa bikin nikmat.
Bisa ngomong-ngomong keluar ente, nggak rame di luar, surga nggak bisa. Ajaran makna lagi ini. Itu makna hakikat, bukan makna syariat. Lakin qala Ahmadu al-Suhaimi, berkata Imam Suhaimi, waja'an Mujahid, dari Imam Mujahid, ma yaqtadhi annahum la ya'kuluna fiha wa la yashrabuna wa la yankihun. Bahwa memastikan malaikat itu tidak makan di surga, tidak minum di surga, dan tidak kawin di surga. Wa annahum yakununa kama kanu fid dunya, dan bahwasannya mereka berwujud sama seperti wujud mereka yang ada di dalam dunia, tidak mengalami perubahan. Artinya wujudnya ya segitu, keadaannya ya begitu, nggak mengalami perubahan sebagaimana yang ada seperti kita dari dunia pindah ke akhirat. Yang tadinya kecil sampai surga digedein. Kenapa digedein? Hah? Setara sama apa? Setara yang lain. Yang lain siap. Biar kamu puas. Terus biar digebukinya juga puas. Lah kalau kecil kan cet mati. Kalau gede kan enggak. Gebuk sana, kontal sana, gebuk sini, kontal. Kalau kecil kan enggak. Wong kamu sama nyamuk yang kecil aja gemes, coba gede berantem sama gua loh. Saking-sakingnya kecil. Makanya itu digedein biar malaikat enggak gemes sama kamu lah, inilah. Wa hadza yaqtadi anal khura wal wildan kadzalika, dan keadaan itu memastikan bahwa para bidadari dan para pemuda-pemuda surga juga sama seperti malaikat. Artinya mereka keadaannya enggak mengalami perubahan sejak awal diciptakan sampai nanti selama-lamanya ya begitu aja. Seperti para bidadari dan pemuda-pemuda bidadari dan bidadara gitu loh. Apa lagi? Ya bidadara. Kalau para laki-laki dikasihnya bidadari, kalau perempuan bidadari juga loh. Artinya bidadari yang ngurus perempuan ngapain? Ya nyiapin, dia mau ngerias badan, dia mau pakaian, pelayan lah. Seorang putri raja lah kan dilayani sama siapa? Dayang. Rajanya dayang juga. Memang jadi jangan terus dibalik. Oh kalau perempuan dapatnya bidadara susuk. Gak ada, tetap dapatnya bidadari di sana. Wa yamutuna binafhatil ula, dan mereka akan mati pada tiupan sangkakala hari kiamat yang pertama. Illa hamalatal arsy wa ru'usa al arba'ah, kecuali para malaikat yang mengurus arsy yang jumlahnya ada 4, dan juga 4 pemimpin malaikat. Pengurus arsy sekarang jumlahnya berapa? 4. Nanti hari kiamat berubah jadi 8, dan 8-nya itu enggak mati pada tiupan yang pertama. 4 para malaikat juga enggak mati pada tiupan yang pertama. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel. Ini para pemimpinnya para malaikat, maka mereka tidak dimatikan pada tiupan yang pertama. Fa innahum yamutuna ba'daha,
Karena sungguhnya mereka akan mati setelahnya. Amma qablaha fala yamutu ahadun minhum. Dan sebelum tiupan sangkakala yang pertama, tidak ada satupun malaikat yang pernah mati. Jadi tiupan yang kedua itu baru mematikan semua malaikat. Kan yang pertama itu mati semua. Setelah mati semua, yang tersisa hanya malaikat yang khusus ini. Lalu Allah menugaskan malaikat maut untuk mencabut mereka satu persatu. Terakhir yang mati malaikat maut. Ngapain? Mencabut dirinya sendiri. Ada riwayat juga iblis itu matinya tidak pada tiupan yang pertama, tapi sama dengan malaikat. Untuk apa? Untuk dicabut terpisah, untuk dicabut nyawanya, dipisahkan dari manusia yang lain. Kenapa? Ketika iblis dicabut, teriakannya itu kalau terdengar manusia akan membangunkan semua manusia. Teriakan pencabutan nyawa iblis. Kenapa? Karena rasa sakit dicabutnya nyawa iblis, dikatakan Allah limpahkan, Allah lipat gandakan dengan sakitnya seluruh manusia di dunia, dijadikan satu untuk iblis. Fayajibul imanu bi annahum balighuna fil kathrati ila haddin la ya'lamuhu illallah ta'ala alal ijmal. Maka wajib pula kita imani, iman kepada malaikat, ada yang ijmal, ada yang tafsil. Bahwa kalau ditanya jumlahnya para malaikat berapa, cukup dijawab banyak. Nah, kalau jumlahnya berapa ya banyak. Berapa? Enggak mau dihitung maksudnya. Jumlahnya malaikat yang ada di dunia dikatakan sama dengan jumlahnya hewan-hewan di laut, hewan di darat, hewan di udara. Berapa jumlahnya? Nanti jumlahnya malaikat yang di langit pertama bertambah lagi, di langit kedua bertambah lagi terus, hingga jumlahnya mereka tidak kita ketahui secara terperinci berapa jumlahnya, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Dan itu kita imani secara ijmal. Ila man waroda, kecuali berita ta'yinuhu bi ismihi al-mahsus au nau'ihi fayajibul imanu bihim tafsilan. Maka adapun malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci adalah berita yang telah datang dari syariat, yang mana telah diketahui namanya secara khusus dan ibadahnya secara khusus. Kita sebut ibadahnya malaikat. Nanti tugas malaikat itu menjadi amal ibadah bagi, bukan tugas malaikat itu berarti membantu Allah, bukan. Malaikat ditugaskan, ada yang nyabut nyawa, nyatat amal, ada yang ngirim rezeki, itu mereka beribadah kepada Allah dengan semua aktivitas itu. Kenapa? Karena mereka hambanya Allah. Mereka ibadillah, mereka taat kepada Allah hingga diperintah apapun oleh Allah, maka yang mereka kerjakan sebagai amal ibadah, amal untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap malaikat itu punya tugasnya meringankan Allah, membantu Allah. Bagaimana? Wah, justru malaikat itu yang dibantu oleh
Allah, bukan Allah mendapat bantuan malaikat, bukan. Maka yang terperinci itu jumlahnya ada 10. Ini harus tahu, dan ini menjadi hafalannya anak-anak kita dan wajib diketahui oleh mereka semuanya dan juga kita semuanya, laki-laki maupun perempuan. Fal awalu ka Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa Munkarin wa Nakirin wa Ridwana wa Malikin wa Raqibi wa Atid wa Rumman. Ini tambahannya ini. Yang pertama ada yang namanya malaikat Jibril alaihissalam. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul dan kepada para malaikat yang lain. Jadi semua malaikat kalau mau dapat berita urusannya sama malaikat Jibril. Sampai sekarang malaikat Jibril juga menyampaikan berita-berita kepada bangsa malaikat. Kalau Allah perintahkan Jibril, saya cinta sama fulan, maka Jibril mengumumkan di dunia malaikat, Allah cinta sama fulan, kalian semua cinta sama dia. Ini perintah. Yang ngasih beritanya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Nah, kalau untuk nyampaikan kepada manusia, tugasnya selesai. Artinya untuk menyampaikan ke nabi-nabi wahyu, tugasnya selesai. Lah, tugasnya apa yang Allah berikan ke dunia? Ada. Artinya nggak terus, para nabi udah selesai, malaikat Jibril pensiun. Nggak ada. Lo kira preman pensiun? Terus wa Mikaila, yang kedua malaikat Mikail. Apa tugasnya? Mengantarkan rezeki. Artinya Allah membagikan rezeki kepada hamba-hambanya, dan yang bagian mengantarkan adalah malaikat Mikail. Ada yang rezeki itu diantarkan, ada yang orangnya itu yang diantar ke rezekinya. Dua ini. Ada yang malaikat itu mengantarkan rezeki itu langsung digiring rezeki ke orangnya, diterima. Ada yang orangnya digiring sampai ke rezekinya. Kalau kamu lihat semut, kamu minum teh di sini, ada semut baris, kamu ikuti, jauh, keluar, kok bisa tahu minum teh di sini? Yang giring yaitu malaikat digiring nih. Jatah kamu sekarang di mejanya Pak Sur, digiring. Pas nyampe kopinya pahit lagi, masya Allah, pahit begini. Baik lagi. Kayaknya anak banyak disumpahin apa kopi anak tumpah aja gak ada sumber yang dapat gitu. Jadi yang giring, yang giring para malaikat. Jangan dikira kamu kalau keluar rumah suka keder, nggak punya planning mau kemana, sono jalan salah, sini mau kemana ya. Tahu-tahu datang dapat rezeki, ada yang ngasih makan, ada yang ngasih minum, rokok, ada yang ngasih. Itu yang giring malaikat, mau ke sini dibelokin sono sampai ketemu rezeki kamu gitu loh. Jangan dianggap, ini gua mikir sendiri, enggak. Digiring nanti ke sana kan rezeki kamu oleh malaikat hingga sampai kepada jatah kamu. Jadi seluruhnya yang mendapat rezeki, yang mengatur hujan, yang mindahin hujan, yang geser hujan, yang nurunin hujan, yang ngatur malaikat Mikail. Kata Allah, Mikail kasih hujan di Priuk. Berapa gayung ya Allah? 3 gayung. Udah diukur. Hujan turun sesuai ukuran, nggak ada yang nggak diukur. Hujan yang nggak diukur waktu zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam itu nggak diukur hujannya, nggak ditakar begitu, nggak. Ember-embernya itu. Makanya dikatakan
Satu tetes hujan yang turun di zaman Nabi Nuh sebesar gunung tetesannya. Bukanlah, kalau tetesan segitulah penuhnya kapan? Orang menuhin dunia segini gedenya, tetesannya setetes. Makanya Allah keluarkan dulu air dari tanah sampai sebesar gunung, tinggi gunung, baru dari langit turun. Kalau enggak, hancur dunia ini. Kena tetesannya itu rusak. Wong ente air kran semprot ke muka kamu aja rusak kok, apalagi begitu. Waduh. Makanya Allah bijaksana, Allah turunkan dulu air dari bawah, ketika yang di atas turun nggak menimpa bumi. Ini yang terjadi pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus yang berikutnya malaikat Israfil yang bagian niup sangkakala, yang sejak dulu sampai sekarang kerjanya ya hanya megangin sangkakala, dan sangkakala selalu di mulutnya dan siap untuk ya nggak pernah turun apa nganggur dikit di bersih apa ya, nggak ada. Trompet yang trompetnya diceritakan seperti tanduk gitu loh, bukan yang pakai begini-begini, enggak lo kira saksofon. Trompetnya orang-orang Mongol gitu. Nah itu sekali tiup doang, nggak pakai nada, enggak. Jadi satu suara doang begitu. Yang riwayatnya di dalam sangkakala itu, dalam trompet itu menjadi tempatnya para ruh disimpan oleh Allah. Jadi di trompet itu nanti ada dua ruangan, satu arwahnya mukmin, satu arwahnya kafir. Ketika ditiupkan trompet itu, semua arwah keluar dan masuk ke jasadnya masing-masing ketika tiupan untuk kebangkitan. Dan malaikat Israfil ini dikatakan malaikat yang berparas besar, dalam keadaan wajah yang tidak pernah tersenyum dan wajahnya pucat pasi, seperti orang yang senantiasa dalam ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat Jibril, ini malaikat yang paling besar di antara para malaikat yang lain, yang diriwayatkan antara satu alisnya dengan alisnya yang lain itu perjalanan berapa tahun manusia melangkah. Nah kalau kuping mah kuping, wah apa ente, baru alis sama alis. Itu begitu besarnya. Maka ketika Rasulullah SAW ingin melihat malaikat Jibril di dunia, kata malaikat Jibril, nggak bisa ya Rasul, nggak muat, dunianya nggak muat. Nah, ketika Nabi Isra Mi'raj baru lihat malaikat Jibril. Maka dikatakan maka dzabal fuadu maro'a. Dia mengatakan ayat itu menceritakan Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, begitu besarnya. Kemudian yang berikutnya Israil, malaikat yang bagian nyabut nyawa, hingga nyawanya nyamuk, nyawanya semut, nyawanya siapa saja yang bernyawa berurusan sama malaikat Israil. Terus malaikat munkar dan malaikat nakir, bagian mencatat amal ibadahnya manusia, mana amal yang baik dan mana amal yang buruk. Kemudian malaikat
Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Terus malaikat Malik, malaikat yang menjaga neraka, yang anak buahnya ada namanya apa? Zabaniyah. Terus ini Munkar Nakir yang bagian di kuburan. Bagian ini buku tamu. Bagian bukan, bagian pendaftaran tamu dong. Enggak. Iya, buku tamu nyambut orang. Baru ya? Masuk. Makanya ente pakai pakaian kapan yang lama gitu. Kalau yang bagiannya nyatet, rokib dan atid. Lagi pakai malaikat Rumman. Ada yang apa? Malaikat yang bagian mengawal makhluk. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mengawal kita di depan, samping, kanan, kiri, atas, terus ngawal kita untuk keselamatan kita atau untuk. Kalau malaikat Rumman ada yang dua shift, ada shift pagi sama shift malam. Artinya gantinya bukan mereka istirahat, bukan. Diganti yang lainnya lagi, yang ini pindah tugas ibadah kepada Allah. Jadi kayak arsy-nya Allah, singgasana arsy itu dikatakan bahwa di arsy itu ada pintu-pintu yang jumlahnya ribuan pintu, yang tiap pintu itu sekali masuk di dalamnya ada puluhan ribu malaikat yang terus masuk, nggak keluar lagi, ibadah masuk ibadah terus. Maka yang sip-sip ini begitu, ketika selesai masuk sana ibadah terus, hingga jumlahnya malaikat itu nggak terhitung, nggak terbilang jumlahnya. Terus wasani, ada lagi yang macam kedua lagi, malaikat kahamalatil arsy. Mereka malaikat yang memikul arsy, malaikat yang ngurus arsy. Terus wal malaikat hafadhah, ini bagian menjaga kita, melindungi. Dan malaikat katabah, ada lagi malaikat pencatat yang ada di langit, yang mencatat nasib, mencatat segalanya. Ini tambahannya yang perlu juga kita ketahui. Qala Ahmad Al-Qulyubi wa'lam anna Jibril afdalul malaikah mutlaqan hatta min Israfil alal ashah. Secara ijma'nya ulama, pendapat yang paling sahih kata Imam Qulyubi, yang paling mulia di antara semua malaikat adalah malaikat Jibril alaihi salam. Secara mutlak, walaupun dibandingkan malaikat Israfil, di malaikat yang bagian mencatat bagian niup sangkakala. Waqala Al-Jalal As-Suyuti, kata Imam As-Suyuti, wa anahu yahduru mauta man yamutu al-wudu. Kata Imam Suyuti, malaikat Jibril alaihissalam itu juga mendapatkan tugas dari Allah untuk mendatangi orang-orang yang mati, untuk takziah, menghadiri orang-orang yang mati dalam keadaan berwudu. Kalau Anda ingin malaikat Jibril hadir ke kuburan kamu, hadir takziah kamu, ikut nyolatin kamu, pertahankan wudu, jangan lepas dari wudu hingga mati dalam keadaan wudu, akan didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Qala ba'duhum wa afdhalul malaikati Jibril summa Israfil wa qila aksuh. Kata ulama, kata sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling mulia adalah malaikat Jibril, lalu Israfil. Ada yang mengatakan Israfil lalu
Jibril. Pernah satu hari malaikat Jibril lagi bersama Nabi, tiba-tiba malaikat Jibril ngumpet di belakangnya Nabi. Kata Nabi, ini ada apa kok Jibril ngumpet-ngumpet? Ada. Nggak taunya datang Israfil. Kata Jibril, tumben Israfil turun, ada apa ini? Mau kiamat kali ya Nabi. Jibrilnya takut, ngumpet di belakang. Ya, taunya maka Israfil nyampein salam dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada riwayat mengatakan ini lebih utama Israfil, ada mengatakan Jibril lebih utama. Ini beda pendapatnya ulama. Terus setelah kedua itu baru Mikail, terus Malik, summa Mikail, summa Malakul Maut, yaitu Israil. Jadi urutannya ada yang mengatakan Jibril, Israfil, Mikail, terus Israil. Ada yang mengatakan lagi Israfil dulu, baru Jibril, baru Mikail, baru Israil. Kalau kita kan kenalnya Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Itu bukan urutan yang disepakati ulama. Ulama Jibril dulu, terus Israfil. Ada yang mengatakan Israfil dulu, terus Jibril. Suma Mikail, suma Malakul Maut, Israil. Qala Al-Fakhrur Razi. Berkata Imam Fakhrur Razi radhiyallahu an, afdalul malaika mutlaqan hamalatul arsy. Lain lagi nih. Kata beliau, yang paling mulia di antara semua malaikat mana? Yang mengurusi arsy. Pengurus arsy itu sama kayak palkam lah. Hah? Yang lain mah bawahannya semua udah. Yang diurusi arsy, yang lain kan kecil-kecil urusan yang ngurusin. Ini arsy yang diurus. Wa hafizuna bihi, dan para penjaga-penjaga malaikat, para penjaga-penjaga arsy. Suma Jibril, baru setelahnya Jibril, suma Israfil, suma Mikail, suma Malakul Maut. Suma malaikatul jannah wa malaikatun nar. Terus Malik Ridwan, baru Malik. Suma al-muwakkaluna bi auladi Adam. Suma al-muwakkaluna bi atfal alam. Kemudian para malaikat yang diserai mengurus anak-anak manusia. Lalu para malaikat yang diserai mengurus, mengendalikan berbagai penjuru alam semesta. Ada yang ngurusin ini kalau di apa namanya, di agama lain namanya dewa, ya, matahari, yang ngurusin angin, yang ngurusin tanah, ngurusin. Lah kalau di Yunani dewa itu Tuhan. Dewa itu yang bikin manusia, terus kewalahan ngurusin manusia. Tadinya pengen ini macam-macam. Nah, ada yang mati segala, udah capek, turun ke anaknya, lu urus deh, gua capek. Makanya ada dewa yang paling agung di Yunani namanya apa? Zeus. Kalau di India sih, wah, anaknya namanya siapa? Ares, dewa perang. Istrinya Zeus namanya Hera. Bapaknya Zeus bikin manusia, anaknya nggak seneng manusia. Duh, ini ada lagi. Wa qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali radhiyallahu an,
aqrabul ibadu ilallahi ta'ala wa amalahum yarajatan Israfil. Kata beliau, paling dekatnya para hamba Allah dan paling tinggi derajatnya diantaranya adalah malaikat Israfil. Ini ikut pendapat yang tadi nih. Berarti setelahnya baru Jibril. Suma baqiyatul malaikah. Kemudian baru urutannya pertama Israfil, setelahnya baru Jibril, baru Mikail, baru malaikat Israel, sampai kepada yang lainnya. Setelah para malaikat semua yang mulia ini, summal anbiya, baru para nabi di bawah malaikat. Summal ulama, kemudian posisinya ulama di bawah para nabi. Ulama al-amilun, ulama-ulama yang mujtahid, yang mengamalkan ilmunya. Summa asalatin, kemudian para penguasa yang lurus, al-adilun, yang adil. Summa solihun, kemudian para orang-orang yang soleh. Wa anta khabirun bi annahu la yalzamu minal qurbi at-tafdil fal wajhu taqdimu Jibrila alal Israfil intaha qaulu al-Kulyubi. Dan engkau mengerti bahwasannya tidak memastikan dari sisi kedekatan dengan Allah mengenai perolehan pengutamaan. Maka pendapat yang kuat adalah mengedepankan nilai lebih unggul malaikat Jibril atas malaikat Israfil. Artinya yang paling dekat itu, yang paling mulia bukan yang paling dekat dengan arsy, bukan gitu. Nanti semakin dekat dengan arsy semakin mulia, enggak. Tapi dilihat dari tugasnya. Karena tugas malaikat Jibril, tugas yang paling mulia, yaitu membawakan surat, membawakan berita kepada para nabi-nabinya Allah, para kekasihnya Allah, senantiasa berbincang dengan kekasihnya Allah. Ini tanda betapa mulianya malaikat Jibril. Jadi ini yang kita imani dari malaikat. Jadi kalau kita ngomong rukun iman ada 6, iman pada malaikat, apa yang kamu imani? Ya ini harus tahu isinya. Jadi semua rukun iman ada isinya, nggak cuma dibaca, nggak cuma dihafalkan, tapi juga diketahui apa yang harus saya imani dari para malaikat. Jadi ada iman secara tafsil, ada secara ijmal. Yang tafsil kita diperintahkan untuk mengetahui 10 para malaikat ini. Kalau nggak tahu, nggak hafal gimana? Dosa. Adapun secara ijmal kita cukup tahu bahwa malaikat jumlahnya banyak, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara rukun iman yang berikutnya, yaitu yang ketiga, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana a'tarafna bi anana qtarafna wa anana asrafna 'ala al-'adha asrafna wa tub 'alaina tawbatan li kulli 'ubah wa zalana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maulidina wal ali wal ihwani wa zairil ilani wa kulli di mahabbah ajratin aw suhbah wal muslimina
amin rabbi isma fadlan وجودا منا la biktisabi minna بالمصطفى رسولي أحظى بكل سولي Salla wa salam rabbi alaihi andal habbi وآله وصحبه عدد طش الشهب walhamdulillahi بالبدع وتنادي subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.